Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrizal Yunanda Permana dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2114251015. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas 4, yaitu mengenai implementasi stack dengan array. Di sini saya sudah membuat programnya. Langsung kita bahas aja ya mengenai program data C-nya, program C-nya. Nah, di sini ada define max 10 itu maksudnya untuk membatasi data maksimal itu ada 10 data. Nah, ke bawahnya ada fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam stack atau push. Nah, ini ya fungsinya. Lalu di bawahnya ada fungsi untuk menghapus elemen dari stack atau pop. Nah, ini fungsinya. Lalu ada fungsi untuk melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Itu namanya pick atau top. Nah, ini fungsinya. Lalu ada fungsi untuk menampilkan seluruh isi stack atau display. Nah, ini fungsinya, si programnya ya. Lalu ini ada fungsi untuk menampilkan menu utama ya. Menu utama dari ketika kita nge-running programnya. Dan ini tampilan atasnya. Nah, di sini untuk input pilihan menunya. Satu itu untuk push, dua untuk pop, tiga untuk pick atau top, empat untuk display, lima untuk exit atau keluar. Dan ini default untuk error jika pilihannya di luar dari angka 1 sampai 5, maka program akan menampilkan error. Dan ini tampilan untuk status stuck saat ini setelah setiap operasi, kecuali keluar ya. Ini tampilan fungsinya. Nah, oke, langsung kita masuk ke selanjutnya. Programnya kita compile and run. Nah, seperti ini ya. Ketika program sudah di running, tampilannya seperti ini. Kita harus menginput dulu mau satu, dua, tiga, empat atau lima. Kita pertama-tama kita input data dulu. Contoh ya, kita masukkan pil operasi nomor satu. Nah, ketika operasi satu kan input data atau push, kita memasukkan data satu per satu. Kita contoh ya, masukkan data satu di sini. Nah, ketika sudah, maka setelah itu satu berhasil ditambahkan ke stack. Nah, satu elemen. Kita coba input sampai 10 ya, dengan pengoperasian seperti barusan. Di sini kan status stack saat ini ada 10 elemen ya. Jadi yang terakhir dimasukkan tuh 10, datanya 10. Kita coba input lagi ketika sudah 10 data elemen. Sekarang kita input angka 11. Nah, tampilannya gini. Error, stack sudah penuh. Jadi tidak bisa menambahkan data lagi. Oke, sekarang kita coba untuk menu operasi yang ketiga ya. Untuk lihat data paling atas. Kita input 3. Nah, ini elemen paling atas tab itu 10. Sebesar ini 10 elemen, satu stacknya. Terus udah gitu, untuk kita fungsi yang nomor 4 ya. Kita coba untuk menampilkan semua data pada stack. Nah, ini isi stacknya dari urutannya dari bawah ke atas ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Indeksnya ada 0 sampai 9. Nah, yang paling atas tuh topnya tuh berada di indeks ke 9. Lalu kita coba fungsi yang kedua, yaitu pop atau hapus data ya. Kita coba hapus data. Nah, kita coba ketika pilih nomor 2, data yang paling akhir tadi 10 kan, di sini 10 dihapus dari stack. Jadi status saat ini ada 9 elemen. Nah, topnya itu terletak di indeks ke 8. Kita coba hapus semua sampai datanya kosong ya. Nah, status saat ini
Data saat ini kosong. Kita coba hapus lagi. Nah, error stuck kosong. Tidak ada data yang bisa dihapus. Jadi ketika datanya kosong, ini sudah tidak bisa menghapus data lagi. Dan misalkan kita mau lihat yang tadi tiga, yang pop atau pick, top atau pick, maka tampilannya error juga. Tidak ada data yang bisa dilihat. Coba kita nomor 4, fungsi 4. Nah, stuck kosong. Tampilannya seperti ini. Ketika sudah kita mau keluar, berarti kita pakai fungsi yang nomor 5. Nah, terima kasih telah menggunakan program ini. Jadi program selesai ya. Oke, seperti itu. Dari programnya langsung kita lanjut ke flowchartnya. Nah, di sini ada yang pertama tuh mulai ya. Di kita mulai program, lalu kita inisialisasi start. Jadi kita batasi startnya itu 10 data. Lalu setelah itu ada menampilkan menu dari input pilihan. Nah, pilihannya kan tadi ada ada 5, ada 5 pilihan menu ya. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu push atau input data. Nah, di sini si program membaca dulu ketika datanya sudah ada 10 maksimal, maka akan menampilkan error stuck penuh. Tapi ketika belum 10, kurang dari 10, kurang dari maksimal, maka kita bisa menginput data. Jadi data tampilkan tampilkan sukses atau yang tampilkan sukses dari sini, lalu ke tampilkan status tag. Lalu kita bahas input fungsi yang kedua, yaitu tadi itu ini ya, pop. Pop itu untuk menghapus atau menghilangkan data, menghapus data. Jadi di sini programnya akan membaca ketika datanya tidak ada, maka tampilan error satu kosong dalam stabilitas ini. Lalu tapi ketika datanya ada, maka stack akan menghapus data tersebut dengan data yang maksudnya paling atas atau top. Selanjutnya kita ke fungsi yang tiga. Dari yang tiga itu tadi pick atau top ya. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan data yang paling atas. Nah, jika datanya tidak ada, maka akan menampilkan error stuck kosong. Tapi jika datanya ada, maka tampilkan stuck yang paling atas. Nah, lanjut kita fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat itu untuk menampilkan semua isi stuck tadi ya. Jika datanya tidak ada, yaitu stuck kosong tampilannya. Lalu jika datanya ada, maka akan menampilkan semua data di dalam stack dari paling bawah sampai paling atas urutannya. Lalu ke tampilkan satu stack. Dari sini kembali lagi ke menu pilihan utama. Jadi kita bisa menginput terus-terusan kalau belum memilih yang nomor 5 ini. Nomor 5 ini exit atau untuk keluar untuk mengakhiri program ya. Ketika kita pilih fungsi nomor 5, maka akan menaikkan program selesai. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.